Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas bagaimana kita harus berusaha jangan mendekati zina. Dalam kehidupan berumah tangga ada dosa yang sulit dihindari, tapi mesti kita jauhi, yaitu mendekati zina. Inilah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Hurairah. Imam Ahmad yang lahir 164, wafat 241, dikenal juga dengan Hambali, Ahmad bin, karena memang nama ayah ya, Hambal itu, sehingga Imam Ahmad bin Hambal. Nama anaknya kan Abu Abdullah Muhammad Ahmad bin Hambal. Kitabnya yang sangat populer adalah Musnad Ahmad. Jadi sebetulnya Imam Ahmad itu ahli dalam bidang hadis, tetapi karena fatwa-fatwanya banyak sehingga pendapatnya dijadikan madhab ataupun pandangan umat. Kata Imam Ahmad, haddasana Abdur Razzaq, haddasana Ma'mar an ibni Tawus an abihi an ibni Abbas qala ma ra'aitu syai'an asbaha bil lamam mimma qala Abu Hurairah. Jadi sahabatnya ada dua, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla maha gagah perkasa, kataba menulis, alabni Adam, atas anak Adam, haddahu, sesuatu hal atau garis, minaz zina, dari zina, adrokahu, yang senantiasa mengikutinya atau melakukannya, la mahalata, tidak meninggalkannya. Wa zinal ain, ada zina mata, yaitu an-nador, melihat. Wa zinal lisan, zinah lisan, anutku, ngobrol. Wan nafsu, dan nafs, jiwa, hati, tamanna wa tastahi, membayangkan dan menginginkan. Wal farju, sedangkan farji, kelamin, yusoddiqu, membenarkan, dalika, pada perzinahan tersebut, au yukadzibuhu, atau mendustakannya. Jadi ada perbuatan dekat zina yang sulit dihindari, tapi mesti dijauhi. Dan redaksinya cukup banyak. Ada yang diriwayatkan oleh Ahmad, ada riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ada juga riwayat Abu Daud dan lain-lain. Tapi yang dikutip di sini adalah riwayat Ahmad. Kenapa tidak Bukhari, giliran saja? Giliran Ahmad.
Dan ternyata riwayat Ahmad tamanna wa tastahi wal farju yusaddiqu dalika au yukadzibuhu. Ini sama redaksinya dengan Al-Bukhari, dengan Muslim, dan juga dengan Abu Daud. Tapi redaksi lainnya ada yang berbeda. Seperti Fazinal Ainain. Kalau Imam Bukhari Zinal Ain. Kemudian juga Imam Abu Dawud meriwayatkannya Fazinal Ainain, pakai fa ya. Nah, itu. Dan rawinya tentu saja ada yang sama, ada yang berbeda. Yang samanya adalah rawi sahabi, yaitu Ibnu Abbas dan Abi Hurairah. Tapi kalau Imam Bukhari dari Ibnu Abbas secara langsung. Sekarang kita lihat tasihnya, ya. Hadis ini sangat populer di kalangan para ulama. Kita lihat dulu sanadnya, tarikh sanadnya. Pertama Abdul Rajak yang diterima oleh Imam Ahmad. Jadi Abdul Rajak adalah guru Imam Ahmad. Riwayatnya tidak perlu saya jelaskan. Kemudian Ma'mar, kemudian yang lainnya Tawus, dan dari ayahnya dari Ibnu Abbas. Jadi yang cerita ini adalah Ibnu Abbas. Yang Ibnu Abbas itulah yang menceritakan tentang hadis ini berkaitan dengan apa yang disampaikan pendapatnya oleh Abu Hurairah. Dan kata Ibnu Abbas, ma ra'aitu syai'an, tidak aku lihat sesuatu asbaha bil lamam, yang menyerupai lamam. Lamam itu adalah perbuatan dosa kecil. Mimma qala Abu Hurairah, dari apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Ibnu Abbas menerima hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menerima dari Rasul, dan Abu Hurairah menyatakan pengertiannya sehingga dikutip oleh Ibnu Abbas. Sehingga kata Ibnu Abbas, aku tidak melihat sesuatu yang tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Yang menurut Abu Nu'aim dari Al-Humaidi, su'ila Ibnu Abbas anil lamam. Jadi ceritanya atau asbabul wurud hadis ini, kenapa Ibnu Abbas menyatakan demikian? Karena Ibnu Abbas itu ditanya tentang pengertian lamam. Maka Ibnu Abbas menjawab, lam aro syai'an asbaha bihi min qauli Abi Hurairah. Jadi Ibnu Abbas ditanya tentang al-lamam yang tercantum dalam Al-Quran, maka beliau menjawab dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari Rasul. Dengan demikian, Ibnu Abbas menyampaikan pendapatnya tentang pengertian lamam, sekaligus mengutip hadis yang diterima dari Abu Hurairah. Jadi para sahabat itu menyampaikan hadis mempunyai gaya masing-masing. Jadi ada yang mengutip dari sahabat yang lain, ada juga langsung yang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kata lamam adalah berupa dosa yang sulit dihindari, tapi dampaknya tidak terlalu besar, maka dikaitkan dengan kebiasaan yang sulit dihindari, yaitu dalam memandang, berpikir, berucap. Jadi sebetulnya itu adalah dosa, tapi sering dipandang tidak berbuat dosa.
Menurut Abdurrahman Al-Banna, penyusun kitab Al-Fathur Rabbani, itu adalah sarah Imam Ahmad. Jadi sebetulnya Abdurrahman Al-Banna itu memberikan syarah Musnad Ahmad, tapi diubah susunannya. Kalau Imam Ahmad kan nyusun kitab itu berdasar para sahabat ya, berdasar para rawi. Tapi oleh Abdurrahman Al-Banna itu diubah susunannya sehingga menjadi urutan fikih. Jadi kalau nanti membaca Abdurrahman Al-Banna itu sebetulnya syarah Musnad Ahmad. Tapi karena susunannya diubah jadi seperti tidak sama. Nah, kata Abdurrahman Al-Banna dalam Al-Qur'an terdapat kata al-lamam, yaitu alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lam in minal ardi wa id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan perbuatan selain lamam, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini merupakan berita bagi mukmin yang selalu menjadi perbuatan dosa besar dan kejahatan, bahwa mereka bakal mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tentang dosa kecil. Jadi ayat ini memberikan berita gembira kabairal ismi wal fawahish, orang yang menjauhi dosa-dosa besar itu akan rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah Subhanahu wa taala itu maha luas ampunannya, lama kecuali yang dilakukan itu dosa kecil. Jadi kalau kita berusaha menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu dimungkinkan mendapat ampunan dari Allah. Karena kan kita ketahui sholat itu juga ampunan dari sholat ke sholat, saum ke saum, umroh ke umroh. Itu memberikan ampunan, tapi kalau berdasarkan syarat menjauhi dosa besar, baru itu mendapat ampunan, baru itu sholat bisa mengampuni dosa kecil, wudu bisa mengampuni dosa, kemudian ibadat-ibadat innal hasanat yudhibna syai'at, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kecil dengan syarat menjauhi dosa-dosa besar. Nah, pada ayat ini juga dikatakan bahwa manusia itu jangan sampai merasa dirinya sudah suci dari dosa. Karena apa? Karena pasti itu dosa itu selalu ada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui betul baik yang lahir maupun batin, bahkan sejak manusia dilahirkan. Manusia tidak pernah terlepas dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, jika ingin mendapat ampunan dari dosa, rajinlah bertobat dan jauhi kejahatan dari dosa-dosa yang besar. Kan secara historis sebagaimana diterangkan Ad-Dhahhak dan Muqatil, ayat ini turun disebabkan delegasi Tamim. Kemudian
Innallaha azza wa jalla kataba ala ibni Adam haddahu minaz zina. Adrakahu la mahalah. Innallaha azza wa jalla kataba ala ibni Adam. Ini memberi isyarat bahwa telah tertulis sebagai tabiat manusia sehingga tidak bersih dari dosa. Jadi bukan berarti hadis ini mempersilahkan untuk berbuat dosa, tapi itu manusia itu punya tabiat gitu. Punya tabiat berbuat salah. Punya tabiat banyak kesalahan. Makanya disebut di sini haddahu, bagian atau aspek minaz zina, dari zina. Karena sebagai awal pendorong untuk melakukannya, ada yang juga mengartikan haddahu minaz zina itu zina majazi. Bukan zina sebenarnya. Adrakahu la mahalalah, sebagai sesuatu yang sulit dihindari. Kata Ibnu Butol maksud saya, wa innal insana la yamliku dabun an nafsi, sehingga manusia itu tidak memiliki kekuasaan untuk menjauhinya. Tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dirinya dari perbuatan tersebut. Jadi, tadi juga dikatakan bukan berarti mempersilahkan, tapi kebanyakan manusia seperti itu keadaannya. Karena saking sulit ya untuk menghindari, makanya dikatakan haddahu minaz zina. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, wa zinal ain an-nador. Pertama adalah zinah mata. Zinah mata itu sesuatu yang sulit dihindari. Namun ditempo ngerasa dosa, itu ditempo lebar. Ari nempo na teu kahaja mah teu naon. Tapi kan kadang-kadang begitu melihat yang cakep, yang cantik, tertarik. Ya jangankan manusia kita seperti biasa. Sahabat saja kan pernah itu. Seperti pernah diceritakan pada waktu kita membahas tentang tabiat wanita ya. Jadi Rasulullah SAW berada di suatu tempat, kemudian ada sahabat langsung terpesona oleh seorang istri yang berada di samping Rasul. Sehingga terpesona karena kecantikannya perempuan yang berada di dekat Rasul. Maka langsung Rasulullah SAW, innal mar'ata tuqbilu syaiton wa tudbiru syaiton. Perempuan itu lihat dari belakang setan, depan setan menggoda. Hadhihi Sofiyah binti Huyai zaujati, ini adalah Sofiyah putri Huyai, istri saya. Jadi ketika Rasulullah berdampingan dengan Sofiyah, itu para sahabat tuh ngiler gitu, melihat perempuan cantik di samping Rasul. Sehingga Rasulullah SAW menegur, matak oge perempuan teh menggoda. Makanya harus hati-hati. Itu zinal ain, zinah mata, an-nador. Rasul juga memberikan nasihat kepada Ali dengan sabdanya, ya Ali, la tudbi' an-nadrota. Penglihatan itu jangan diikuti oleh penglihatan berikutnya. Fa inna lakal ula wa laisat lakal akhirah. Penglihatan kamu yang pertama itu hakmu, tapi untuk penglihatan berikutnya itu bukan hakmu. Jadi kalau melihat satu kali mah nggak masalah, tapi kalau langsung ditutup, langsung dipecrong, itulah zinah mata. Makanya di sini juga
an-nadru atau nadoru. Nador itu beratnya dengan seksama. Tegasnya pandangan pertama yang sepintas bukanlah sesuatu yang dosa, tapi yang diteruskan pada penglihatan yang mengandung perhatian, itulah yang disalahkan. Oleh karena itu setiap melihat lawan jenis yang bukan hak, hendaklah menahan pandangan seperti digariskan di dalam surat An-Nur ayat 30 bagi kaum pria dan ayat 31 bagi kaum wanita. Adapun cara menghindari perzinahan, hendaklah mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah tadi. Rasulullah SAW ro'a imro'atan fa'ata imro'atahu zainan. Rasul pun pernah melihat istri yang cantik, yang menarik, dan beliau langsung buru-buru pulang kepada Zainab, kepada istrinya. Bahwa tam asumai mani'ah, padahal Zainab itu punya tapi dia nggak maksudnya tapi mau faqada hajatahu, dan menunaikan hajatnya. Aisyah yang mana nenek semua mar'ata tuqbilu fi surati syaiton wa tudbiru fi surati syaiton. Jadi asbabul wurud hadis ini ada dua. Pertama tadi sahabat melihat Sofiah binti Huyai, istri Rasul yang cantik, tertarik, maka Rasul menegur sahabat dengan sabdanya. Kedua, ketika Rasulullah melihat wanita cantik, Rasulullah SAW buru-buru kepada Zainab, kepada istrinya. Yang padahal istrinya itu punya perusahaan kulit. Sehingga tidak diajak oleh Rasulullah SAW. Dan beliau kembali ke para sahabat, Fa'idha absoro ahadukum imro'atan falyati ahlahu fa inna dalika yaruddu ma fi nafsi. Dengan cara itu ada apabila seorang di antara kalian melihat wanita yang menarik perhatian, segera bergaul dengan istrinya, karena itu mengendalikan. Makanya wanita yang ideal itu kan dulu sudah kita bahas. Yang pertama itu syarat kaidah nadortah. Jadi yang menarik perhatian suami, yang pihak suami, supaya melihat bagaimanapun cantik di luar itu terkendali dan tidak berhubungan dengan istrinya. Persoalannya kalau istrinya tidak bersedia, kan itu jadi problem. Harus ada kerjasama ini untuk menghindari perzinahan, untuk menghindari zinah mata, untuk menghindari zinah kecil, itu Pak. Memang kerjasama. Hadis ini mengisyaratkan bahwa di mata kaum pria segalanya menarik dan menggoda. Oleh karena itu, bila dalam hati merasa tergoda oleh wanita lain, alihkan perhatian itu pada istri. Minimal perhatian dulu. Ingatlah, ada istri di rumah yang lebih cantik. Kalau merasa lebih cantik di luar itu sebetulnya perasaan aja. Jadi bila perlu adalah segera menyalurkan nafsu birahi pada istri sendiri. Maka dengan cara ini dapat mengatasi bayangan yang tidak karuan. Wa zinal lisan an-nutqu. Sedangkan zinah lisan ngobrol. Nutqu itu untaian kata atau obrolan yang menjurus pada porno atau yang menyalurkan nafsu birahi dengan untaian kata. Kalau dulu makan zaman baheula mah zina mata, zina perasaan dan sebagainya itu masih bisa dihindari dengan menjauhi. Tapi sekarang mah masuk ke kamar masing-masing. Nah, itu yang bahayanya. Karena melalui internet itu bisa terjadi demikian. Makanya kan sekarang banyak orang-orang yang punya ulah atau orang-orang yang punya
punya keinginan menghancurkan manusia itu kan gampang. Ada yang telepon, tahu-tahu bukan hanya voice call, tapi kalau pakai gambar itu apa namanya? Ya, video call. Padahal video call-nya yang langsung, sehingga kan jadi persoalan. Itu konon kabarnya tokoh agama kena dengan cara seperti itu bisa dijebak. Jadi oleh karena itu semakin berhati-hati. Makanya Al-Quran itu menasehati kaum wanita agar menjaga mulai dari perkataan. Ya Nabi lastunna ka'ahadim minan nisa ini taqoitunna fala takhdo'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qaulan ma'rufa. Wahai istri Nabi, kamu itu berbeda dengan wanita lain apabila takwa. Maka mulai dari ucapan, jadi perkataan. Nah, makanya perkataan itu juga menarik perhatian. Ya. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Sedangkan nafsu, keinginan, itu berangan-angan. Tegasnya berpandangan dan bercakap-cakap dengan lawan jenis yang termasuk ina adalah yang disertai pikiran yang membayangkan, hati yang menginginkan, serta hayalan atau lamunan. Wal farju, sedangkan farji, yusaddiqu dzalik. Bisa membenarkan, bisa juga mendustakan. Jadinya perzinahan betul apabila dilanjutkan dengan hubungan kelamin. Jadi kalau tidak hubungan kelamin mah tidak termasuk zina. Makanya di dalam hukum Islam itu, hukuman itu kan jarimah itu ada 3. Ada jarimatul qisas, ada jarimatul hudud, ada jarimatul ta'zir. Ini hadis-hadis perkawinan itu sebetulnya bisa kita anggap tamat. Maka hadis berikutnya nanti tanya saya ke panitia atau ke DKM apakah mau membahas waris atau hukum jinayat. Sebetulnya di Al-Fitrah dulu zaman periode awal saya sudah membahas waris. Nanti saya akan musyawarah untuk pertemuan berikutnya apakah pindah ke waris atau ke hukum jinayat. Tapi kalau ke waris siaran ulangan masa silam. Saya tunggu jawabannya nanti untuk bulan depan ya. Jadi wal farju yusaddiqu dzalik. Farji itu bisa membenarkan. Jadi seperti tadi di dalam hukum jinayat itu ada 3 jarimah itu. Hukuman itu. Ada hukum qisas, ada hukum hudud, ada hukum ta'zir. Nah, kalau hukum zina kelamin, maka itu sudah hudud. Batasannya sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau tidak menggunakan kelamin, itu ta'zir. Ya, salah satu contohnya umpamanya berciuman yang bukan muhrim, atau bergandengan duaan, atau berdua-duaan, itu dalam ta'zir. Kalau yang tadi didera 100 kali bagi yang ghair muhson dan dihukum rajam bagi yang muhson, itu adalah apabila zina kelamin. Dan Rasulullah SAW itu sangat berhati-hati di dalam menghukum zina kelamin. Ada sahabat yang datang kepada Rasul menghadap, ya Rasulullah, aku telah melakukan zina. Rasul ngabalir. Kemudian, ya Rasulullah, saya sudah melakukan zina, ngabalir lagi ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Lalu Rasulullah SAW, apakah kamu sehat? Iya, ya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Nah itu sampai untuk menetapkan hukuman zina itu sangat berhati-hati. Kemudian juga pernah ada seorang sahabat pulang kerja,
masuk kamar, tiba-tiba istrinya lagi diduduki oleh adik dia. Jadi adik ipar istri sedang duduk di atas perut istrinya yang tidak berbusana kebetulan. Kan langsung itu si suaminya menghadap Rasul menuduh istrinya berzina. Dan si istrinya mengatakan aku tidak melakukannya. Tidak melakukan perzinahan. Nah, itu tidak dihukum zina, tetapi itu nanti disumpah dan ditakzir. Jadi tuduhan itu dalam perzinahan sampai-sampai saksi saja ada empat saksi. Kalau nuduh berzina itu. Bagaimana mungkin zina ada 4 saksi ya? Jadi disaksikan 4 orang. Itu saking sulitnya hukum perzinahan. Nah, dan itulah yang tidak disebut, itu namanya takzir. Begitu pula dalam pencurian. Pencurian itu kan ada batas-batasnya. Berapa batasan yang dipotong tangan. Di sini juga jinah majazi, bukan jinah hakiki. Dan farji itu yusoddiku au yukadzibuhu, atau mendustakan. Jadi jika tidak dimanifestasikan oleh hubungan kelamin, maka untaian kata itu masih tetap termasuk zina, tapi zina majazi. Itulah sebabnya yang dilarang Al-Quran, la taqrabuz zina in kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati zina, karena zina itu fahisyah, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Kemudian kita lihat takwil hadis. Hadis ini menunjukkan bahwa zinah mata, zinah lisan, dan zinah hati itu tergolong mendekati zina. Yang itu dilarang. Karena la taqrabuz zina. Dan itu masuk kepada dosa kecil. Zina kecil. Ini masih banyak jenisnya mendekati zina. Seperti zina tangan, zina kaki, zina bibir, zina bagian tubuh lain, selain alat kelamin. Zina anggota badan lain baru dikategorikan zina bila dimanifestasikan dengan kelamin. Hukumannya bagi zina yang majazi itu takzir, bukan hudud. Yang kedua, zina kelamin sudah termasuk zina sebenarnya, yang bukan hanya akhirat hukumannya, tapi juga mesti dihukum di dunia. Dan itu dua macam hukum zina yang termasuk hudud, yaitu yang belum menikah adalah nafsusana wa jaldumi'ah, yaitu dipenjara 1 tahun dan didera 100 kali. Sedangkan yang bersuami atau beristri adalah dirajam sampai meninggal, hukum mati. Kemudian takwil yang ketiga, memang sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas dalam hadis ini, mendekati zina itu tergolong dosa kecil. Sungguh pun demikian, perbuatan dosa yang kecil ini cenderung diremehkan oleh pelakunya. Inilah yang dalam hadis di atas disebut bagiannya dari zina yang pasti dilakukan oleh manusia. Sehingga sulit dihindari, makanya harus bertobat. 4, dosa kecil bisa diremehkan, yang kecil itu bisa membesar. Ingat bahwa perbuatan zina selalu diawali dengan mendekati. Dengan kata lain, dosa besar ini selalu diawali dosa-dosa kecil. Dengan demikian, kalau dosa-dosa kecil itu diremehkan, maka akan menjadi besar. Karena bertumpuk-tumpuk.
Kelima, karena dosa kecil berupa mendekati zina itu sulit dihindari, yang setiap manusia melakukannya, maka hendaklah rajin bertaubat dan selalu menjaga diri. Bila sudah memandang lawan jenis yang menarik syahwat, hendaklah segera berpaling hati kepada istri. Segera bertobat. 6. Zina yang sering dialami manusia, terutama zina mata. Karena kan itu bisa berem. Kemudian zina lisan karena ngobrol. Dan zina hati karena membayangkan. Bahkan kan ada ulama mengatakan kalau kita gaul suami istri tetapi pandangannya kepada wanita lain, mungkin yang dimaksud zina di situ adalah zina hati. Jadi bukan zina beneran, zina hati. Dikatakan sulit dihindari karena banyak manusia yang tidak menyadari. Makanya kalau membayangkan ya membayangkan dengan istri saja. Bayangkan istri di masa muda, gitu kan? Biasanya kan di masa muda itu kuantitas, kalau di masa tua kualitas. Ya. Lelesote upami sakit Pak, upami sehat Pak. Bulan. Tegada anu anyar eta mah. Kan sekarang itu sudah ada tiga spesialis kedokteran dalam bidang seks. Ada andrologi, ada kalau laki-laki itu apa? Andrologi laki-laki, terus ada kebidanan, ada juga satu lagi yang kelaminnya itu, ya, ada sampai 3 spesialis urusan seks laki-laki dengan wanita itu sampai dokternya 3 spesialis, ada andrologi, ada kelamin, bukan kelamin itu yang saraf-sarafnya. Ada tiga macam. Nanti kalau berkaitan dengan psikologi itu biasanya andrologi. Tapi kalau kaitan dengan alat kelamin itu yang suka lupa saya istilahnya. Istilah-istilahnya. Jadi sebetulnya tergantung sama dengan istri. Istri itu kan katanya kalau sudah menopause tidak bisa melakukan. Saya dulu ketika masih muda sering diskusi dengan dokter Hani tidak bisa membantah itu. Karena istri saya masih muda. Tapi kalau sekarang kan bisa membantah. Karena saya 67, istri saya 62, toh masih normal. Berarti istri juga sama. Istri juga bisa aja. Walaupun tadi cari yang baru, sebetulnya tidak perlu cari yang baru. Istri yang sudah 62 tahun pun masih normal. Dengan suami yang 67, masih jalan. 67, 62 kan masih jalan. Seperti biasa saja, itu sudah ada geskolot, ayeuna geus ngurangi, teu kudu mengurangi keur mah di rumah oke. Tinggal duaan itu. Anak semuanya udah keluar, jadi di rumah tinggal duaan, ya jong-jong pisan. Jadi semakin baik, semakin berkualitas. Maka disitulah kita mah terus terang saja ngobrolnya karena ini kaitan dengan kehidupan berumah tangga di masa tua. Kehidupan berumah tangga di masa tua. Jadi laki-laki ada andropos, katanya perempuan menopause, tapi sebetulnya bukan berhenti. Bukan tidak bisa menjalankan secara baik, itu bisa dijalankan secara baik.
dan secara normal, ya, secara normal. Jadi kalau yang normal itu kan kalau yang seminggu sekali, seminggu 2 kali itu kan normal-normal aja. Masih bisa dengan istri seminggu 2 kali, ya itu normal sebetulnya. Jangan dikatakan tos kolot, normal. Itu adalah dalam rangka menjauhi perzinahan. Tabikan ya boy. UTS. Kemudian pandangan, obrolan, dan perasaan yang kurang dikendalikan akan menimbulkan dorongan kelamin. Zina hakiki. Makanya perasaannya. Salah satu cara karena tadi perasaan. Maka kalau perasaan dengan istri bagus, Pak. Jadi kalau agak sedikit kurang itu ya coba bayangkan istri ketika malam pertama. Ketika kita bergaul malam pertama kumaha mesrana. Dibayangkan terus malam kolot-kolot dibayangkan. Jadi membayangkan istri zaman baheula kan tidak dosa. Kemudian tatbik hadis. Untuk menghindari perbuatan zina diperlukan usaha mengendalikan pandangan, obrolan, dan perasaan dari berkelahi. Cara mengendalikan pandangan telah diberikan bimbingan itu oleh Al-Quran dan Sunnah. Pertama surat An-Nur 30-31. Kemudian memalingkan perhatian dari yang terbuka aurat. Itu pangkal. Dan keluar. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran dijamin jika kamu menjauhi dosa besar, dosa-dosa kecil itu akan diampuni. Ini bukan mengandung arti boleh mengentengkan dosa kecil, tapi harus berusaha menjauhi dosa besar agar dosa kecil dapat diampuni. Kemudian menghindari jinah lisan antara lain dengan berbicara kul khairan au liyasmut, berkatalah baik atau diam. Menghindari jinah perasaan antara lain dengan cara menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif. Bila telah menikah hendaklah menyalurkan dengan suami istri. Dan setiap individu harus berusaha menjauhi sikap, ucap, maupun perbuatan yang mendorong pada perzinahan. Menghindari perzinahan perlu dilakukan semua pihak, laki-laki maupun perempuan. Maka ada pertanyaan dulu sebelum ditutup. Maka bagaimana dengan poligami? Kan ada syarat-syaratnya, yaitu poligami syaratnya adalah poligami itu bukan anjuran, tapi itu keringanan apabila tidak bisa tidak bisa menghindari perzinahan. Apalagi sekarang jumlah pria lebih banyak daripada wanita. Dunia itu jumlah pria 50,42%, jumlah wanita itu 49,48. Dan Indonesia juga sensus tahun 2020 jumlah pria masih lebih banyak dengan wanita. Makanya kalau pria poligami sekarang ini sebetulnya rakus, menghalangi orang untuk punya istri karena kan sekarang itu lebih banyak pria sekarang
dibanding dengan wanita. Jadi itu sudah berjalan, saya lihat di sensus itu dari tahun 2000-an sampai sekarang itu masih banyak pria dibanding wanita. Jadi poligami itu menurut saya itu bukan istilahnya itu bukan anjuran, tapi itu rukhsah apabila dalam keadaan keterpaksaan. Bagus nama memang istri satu merasa cukup, karena di situ dikatakan idza absara ahadukum falyati ahlahu, maka kembalilah kepada istrinya. Jadi solusinya begitu. Dan apalagi sudah perkembangan ilmu, sudah perkembangan pengetahuan yang demikian bagus. Kalau dulu mah mungkin, kalau pendapat dulu mungkin ada alasan, ada geskolot, geus teu bisa. Tapi kan ternyata sekarang bisa. Enggak. Oh, ya dikirim pula. Ya nih, malam kan ini. Boy. Hey. Boy, nyalainnya sarung. Iya. Ada sarung ayah yang lemas juga bisa. Possible, ya. Ada yang nanya. Poligami itu bukan anjuran sebenarnya ya. Bukan anjuran di dalam Islam. Ya. Terima kasih. Asbabul wurud bisa beberapa kali. Ya antara lain tadi hadis ini. Jadi innal mar'atu bilu syaiton wa tudbiru syaiton. Asbabul wurud pertama itu sahabat melihat istri Rasul bernama Sofia. Asbabul wurud yang kedua ketika Rasul melihat wanita lain, berarti itu Rasul bersabdanya berulang kali. Jadi ketika ketemu ini sabdanya itu juga sama dengan Quran. Quran juga asbabun nuzulnya bisa macam-macam. Ayatnya sama. Ya antara lain umpamanya tentang innallaha ya'murukum an tu'adul amanah ila ahliha. Itu sababun nuzul pertama kan ketika peristiwa Ka'bah. Tapi sabab pertama ketika peristiwa perselisihan kalangan sahabat antara Abbas dengan yang lain. Jadi Quran juga bahkan Quran mah banyak yang asbabun nuzulnya banyak. Umpamanya surat Al-Hujurat surat Al-Hujurat ayat 9 itu sababun nuzul pertama Rasul diminta mengunjungi Abdullah bin Ubay. Tapi sabab yang kedua adalah ketika perselisihan antara kaum Khazraj dengan kaum Aus. Jadi sama baik Al-Quran maupun hadis sababul wurud dan sababun nuzul bisa beberapa peristiwa turun ayat atau hadisnya satu, bisa juga satu sababun nuzul tapi ayat atau hadisnya banyak. Maka tadi Waalaikumsalam. Ya, dalam ilmu hadis itu ada al-jarh wa ta'dil.
ilmu jarhi wa ta'dil. Ilmu jarhi wa ta'dil itu ilmu yang mempelajari bagaimana menuduh jarah, cacat, ta'dil dan keunggulannya. Jadi memang di dalam ilmu hadis itu ada ilmunya untuk menuduh cacat dan menuduh baik. Tapi sahabat itu dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, as-sahabah kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Jadi tidak boleh nuduh kepada sahabat, itu tidak adil. Kecuali kalau yang sudah ditunjukkan oleh Rasul. Seperti Abdullah bin Ubay itu bukan sahabat kan, karena sudah dituduh sebagai munafik. Tapi kalau tabi'in, atba tabi'in, tabi'ul atba itu bisa mendusta. Makanya justru semakin kesini menyelidiki hadis itu semakin mudah, semakin mudah untuk menyelidiki hadis. Oh ya, mungkin periode yang akan datang saya kira metodologi penelitian hadis praktis di masa teknologi ya. Mungkin diingetan saja. Yaitu yang saya kembangkan adalah tausik, kemudian takhrij, tashih, tahlil, takwil, tatbiq, 6 langkah metode penelitian hadis. Jadi pokoknya tausik, takhrij, tashih, tahlil dan tatbiq, takwil dan tatbiq. Itu 6 langkah penelitian hadis. Saya kira kita usahakan saja nanti untuk mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang. Saya kira Bapak-Bapak dianggap cukup pertemuan kita pada pagi ini. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan. Diingatkan saja yaitu tentang metodologi penelitian hadis. Diingatkan nanti yang supaya saya ingat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.